guys, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi prokes dimanapun kalian berada. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas bab gelombang mekanik yang meliputi yang nomor 1 adalah konsep gelombang yang akan disampaikan oleh saya, Deatri, nomor absen 15, dan Dea Khairunisa, nomor absen 17. Yang kedua adalah cepat rambat, waktu, periode, frekuensi, dan panjang gelombang yang akan disampaikan oleh Maulidatusani, nomor absen 25, dan Liadwi, nomor absen 23. Yang ketiga adalah pemantulan dan pembiasan yang akan disampaikan oleh Amrestia, nomor absen 8, dan Iqbal, nomor absen 21. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya, let's go. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang konsep gelombang. Nah, sebenarnya gelombang itu apa sih? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium perantara ataupun tidak. Nah, maksudnya begini, jadi gelombang itu bisa merambat melalui medium atau tidak dengan medium. Nah, mediumnya itu apa saja? Mediumnya adalah bisa zat padat, zat cair, dan udara. Nah, selanjutnya adalah pengklasifikasian gelombang. Gelombang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gelombang menurut medium perantara. Gelombang melalui medium perantara dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, contoh dari gelombang mekanik itu ada gelombang bunyi, lalu gelombang tali, dan juga gelombang pada permukaan air. Nah, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik itu apa saja? Contoh dari gelombang elektromagnetik itu ada contohnya gelombang radio, lalu gelombang mikro,
Terus ada juga gelombang inframerah. Terus lalu gelombang cahaya. Ada juga sinar UV. Sinar UV dan juga televisi. Nah, pada gelombang elektromagnetik, energi yang dilepaskan itu berbeda-beda. Jadi, energi pada gelombang elektromagnetik, jika energinya tinggi, maka gelombangnya pendek. Sehingga frekuensinya menjadi besar. Nah, pada pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia Khairunisa, nomor absen 17. Terima kasih. Ahmadani, absen 17, akan melanjutkan penjelasan tentang gelombang mekanik yang tadi sudah dijelaskan oleh Deatri. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gelombang. Klasifikasi gelombang sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gelombang menurut medium perantara, gelombang menurut arah getar, dan gelombang menurut amplitudenya. Gelombang menurut arah getar dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal sendiri adalah gelombang tegak lurus dengan arah getar dan arah rambatannya. Arah getar yaitu gerak yang berkaitan dengan gerak sumber getar. Sedangkan arah rambat yaitu gerak yang berkaitan dengan arah rambat gelombang. Bisa dilihat di sini ada contoh gelombang transversal. Yang ini dinamakan dengan bukit. Sedangkan yang di bawah ini yang berbentuk cekung itu dinamakan dengan lembah. Satu bukit dan satu lembah dinamakan dengan satu gelombang. Sedangkan di atas itu terdapat titik yang dinamakan dengan puncak gelombang. Sedangkan titik yang berada di lembah bawah ini dinamakan dasar gelombang. Satu bukit dan satu lembah dapat disebut dengan satu gelombang. Satu gelombang sendiri dapat dinotasikan dengan lambda. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu sendiri adalah arah rambat sejajar dengan arah getar. Di sini saya menggambarkan contoh dari gelombang longitudinal. Di sini dapat terlihat gelombang yang terlihat renggang ini dinamakan dengan renggangan. Renggangan sendiri adalah tekanan dan rapatan antara molekul rendah. Sedangkan gelombang yang terlihat rapat ini dinamakan dengan rapatan, yaitu daerah gelombang longitudinal yang memiliki tekanan dan rapatan antara molekul yang tinggi. Satu renggangan dan satu rapatan disebut dengan satu gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Yang ketiga ada
gelombang menurut amplitudonya, atau bisa disebut dengan posisi gelombang terhadap medium. Gelombang menurut amplitudonya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan sendiri adalah nilai amplitudo tetap dan merambat energi. 2. Gelombang berdiri. Gelombang berdiri adalah nilai amplitudo berubah-ubah dan tidak merambat energi, serta posisi gelombang tetap. Gelombang berdiri disebut juga dengan stasioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Dwi Septina Putri, nomor absen 23, akan menyampaikan tentang periode dan frekuensi. Untuk panjang gelombang dan cepat rambat akan disampaikan oleh Maulidatu. Kita langsung masuk ke pengertian dari periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang digunakan untuk satu gelombang. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu sekon. Ini adalah pengertiannya. Untuk periode ini dilambangkan dengan huruf T besar dan satuannya adalah sekon. Sedangkan frekuensi itu dilambangkan dengan huruf F kecil dan satuannya adalah Hz atau Hz seperti ini. Kita langsung masuk ke rumus ya teman-teman. Nah, rumus dari periode ini adalah T besar sama dengan T kecil per N atau T kecil dibagi N. T ini adalah waktu. Sedangkan N adalah banyak gelombang. Nah, untuk rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T. Kebalikannya ya teman-teman. Nah, terus ada lagi rumusnya, yaitu rumus T sama dengan 1 per frekuensi. Dan frekuensi adalah 1 per T. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ini bisa periode bisa 1 per frekuensi 1 per T? Ini itu terjadi karena kita masuk ke hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi hubungannya itu seperti ini teman-teman. Kita ke periode dulu ya. Kan kita sudah tahu bahwa T itu rumusnya adalah T bagi N, T kecil per N. Nah, ini kan bisa diubah menjadi T sama dengan T besar dikali N. Kemudian rumus yang ini kita masukkan atau kita substitusi ke rumus dari frekuensi. Frekuensi kan rumusnya N kecil per T. Nah, T ini diganti dengan yang ini. Jadi N dibagi T dikali N. Nah, ini kan bisa dicoret, kan 1. Jadi F sama dengan 1 per T. Itu. Terus sama untuk frekuensi. Kita kan sudah tahu kalau frekuensi itu kita kan tahu bahwa frekuensi rumusnya adalah N per T.
Ini kan bisa diubah, N sama dengan F dikali T. Terus yang ini kita substitusi ke dalam rumus periode. T per N-nya dimasukkan yang ini. Ini kan juga bisa dicoret. Jadi 1 per F. Jadi ini untuk ini adalah hubungan antara periode dan periode dan frekuensi. Makanya kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi gini teman-teman. Nanti kalau ada soal terus yang diketahui itu adalah banyak gelombang dan waktunya, kita menggunakan yang ini, yang rumus yang ini. Tapi kalau di soal diketahui frekuensi atau periodenya, kita menggunakan rumus yang ini saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal. Ini jika dalam 1 detik terjadi 25 gelombang, berapakah periode gelombang? Jadi diketahui satu detik terjadi 25 gelombang. Jadi frekuensinya adalah 25. Terus yang ditanya adalah periode atau T-nya. Ini HZ ya teman-teman. Terus dijawab kan diketahuinya F. Jadi kita menggunakan rumus yang 1 per tadi. Jadi T sama dengan 1 per F sama dengan 1 dibagi 25 sama dengan 1 dibagi 25 adalah 0,04 sekon. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatus Sani Hamidah, nomor absen 25. Di sini akan menjelaskan lanjutan dari subbab yang kedua. Untuk subbab yang kedua sendiri yaitu cepat rambat, waktu periode, frekuensi dan panjang gelombang. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai cepat rambat dari suatu gelombang. Tadi sudah diketahui bahwasanya gelombang berdasarkan arah getarnya itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada gelombang transversal dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal itu bentuknya seperti gelombang pada umumnya, yaitu ada bukit, ada juga lembah. Lalu untuk gelombang longitudinal itu bentuknya seperti pir pada ballpoint. Intinya dia ada arah rambatannya, juga ada arah putarannya. Jadi bentuknya bisa dilihat di buku atau tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cepat rambat dari gelombang. Cepat rambat dari suatu gelombang itu tidak bisa langsung ditentukan. Dalam artian tidak bisa langsung dipaten. Oh, untuk cepat rambat dari gelombang itu segini, ini itu tidak bisa. Harus dihitung terlebih dahulu. Jadi nanti ada pertanyaan mengenai cepat rambat suatu gelombang, itu kita harus menghitung dulu menggunakan rumus. Rumus cepat rambat gelombang. Ternyata rumus dari cepat rambat gelombang ini merupakan turunan
dari rumus GLB. Dari teman-teman tentu tahu kan apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan. Dari teman-teman juga tentunya sudah tahu kan, sebelum-sebelumnya sudah dipelajari rumus dari GLB ini. Rumus dari GLB adalah V sama dengan S per T. Ini rumus dari GLB. Nah, diketahui juga V ini merupakan lambang dari kecepatan. Untuk S ini merupakan lambang dari jarak dan T ini merupakan lambang dari waktu. Kenapa kok bisa dikatakan turunan dari rumus GLB? Jadi, rumus dari cepat lambat ini sama seperti rumus GLB. Sama, V sama dengan S per T ini, namun ada yang diganti. Untuk S-nya ini nanti akan diganti oleh lambda dan T-nya akan diganti dengan T besar lambangnya atau disebut dengan periode. Jadi diketahui bahwasanya untuk rumus dari cepat lambat gelombang sama dengan V sama dengan lambda per T. Ini adalah rumus dari cepat lambat gelombang. Untuk V ini sendiri merupakan satuan. Mohon maaf, V ini merupakan lambang dari cepat lambat gelombang. Lalu untuk lambda adalah lambang dari panjang gelombang. Lalu untuk T ini merupakan lambang dari periode. Untuk cepat lambat satuannya adalah meter per detik atau sekon. Untuk periode ini satuannya adalah detik atau sekon. Lalu untuk panjang gelombang satuannya adalah meter. Lalu bagaimana nanti jika yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau periodenya? Yaitu jika yang dicari adalah panjang gelombangnya, maka rumusnya adalah lambda sama dengan V dikali T. Ini jadi nanti jika yang dicari adalah panjang gelombang, maka rumusnya adalah cepat lambat dikali dengan periode. Lalu jika yang ditanyakan adalah periodenya, maka cara mencarinya dengan lambda dibagi dengan V. Jadi yang ditanyakan cepat lambat, maka rumusnya yaitu lambda dibagi periode. Jika yang dicari adalah panjang gelombang atau lambda, maka cepat lambat dikalikan dengan periode. Kalau jika dicari adalah periode, maka panjang gelombang atau lambdanya ini dibagi dengan cepat lambat. Lalu kan tadi sudah diketahui bahwasanya V sama dengan lambda per T. Ini kan, mohon maaf ini lambda ya teman-teman. V sama dengan lambda per T. Karena tadi sudah diketahui bahwasanya 1 per T itu sama dengan frekuensi. Maka V
V, cepat rambatnya itu juga bisa dicari dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi nanti tergantung jika di soal yang diketahui apa. Jika yang diketahui adalah frekuensi, maka kita mencari cepat rambatnya yaitu V sama dengan lambda per frekuensi. Namun jika yang diketahui adalah periode, maka V sama dengan lambda per periode. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya hubungan cepat rambat dengan panjang gelombang dan frekuensi adalah ini. V sama dengan lambda per T, maka V sama dengan lambda dikali frekuensi. Agar lebih jelas, kita langsung masuk aja pada contoh soal. Contoh soalnya yaitu gelombang merambat pada tali. Selama waktu 0,5 detik tercipta 3 bukit serta 3 lembah gelombang. Apabila jarak antara dua puncak gelombang adalah 40 cm, berapa cepat rambat gelombang tersebut? Langsung saja jawab. Diketahui yang pertama yaitu waktu 0,5 detik. Berarti kita tulis waktunya T sama dengan 0,5 detik atau sekon. Lalu yang kedua tercipta 3 bukit serta 3 lembah gelombang. Kita tulis N. Jadi N ini adalah banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang adalah 3 gelombang. Kok bisa 3? Karena tercipta 3 bukit serta 3 lembah. Jadi sama saja dengan 3 gelombang. Lalu yang ketiga, apabila jarak antara dua puncak gelombang adalah 40 cm, berarti lambda. Kok bisa lambda? Karena lambda tadi kan panjang gelombang. Jarak itu sama dengan panjang. Ya kan? Untuk di GLB tadi jarak, untuk di cepat rambat adalah panjang gelombang atau lambda. Lambdanya yaitu sama dengan 40 cm. Ya, berapa cepat rambat gelombang? Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Oke, kita langsung masuk menjawab. Untuk lambda, ingat lambda adalah satuannya meter. Maka kita harus ubah dulu cm ke meter, yaitu menjadi sama dengan 0,4 meter. Oke, langsung dijawab. Kan tadi diketahui untuk rumus dari V adalah sama dengan V sama dengan lambda per T. V sama dengan lambda per T. Lalu untuk lambdanya diketahui, untuk periodenya diketahui atau tidak? Tidak kan? Jadi yang diketahui adalah N-nya. Karena yang diketahui adalah N, maka kita lebih baik memakai frekuensi. Kita cari frekuensinya terlebih dahulu. Frekuensi rumusnya adalah F sama dengan N per T. Ini kan, untuk F banyaknya gelombang adalah 3, waktunya adalah 0,5, berarti sama dengan 6. Ini frekuensinya 6 Hz. Lalu tadi diketahui bahwasanya V sama dengan lambda kali F. Langsung kita masukkan lambdanya 0,4 dikali dengan F-nya 6 sama dengan 2,4 meter per detik atau meter per second. Sudah diketahui bahwasanya jawaban dari pertanyaan ini adalah 2,4 meter per detik.
Oke teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai panjang gelombang. Tadi teman-teman sudah mengetahui kan bagaimana cara menghitung cepat rambat dari suatu gelombang itu. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui sebelumnya apa yang dimaksud dengan panjang gelombang. Panjang gelombang. Tadi kan untuk rumus dari cepat rambat yaitu V sama dengan lambda per T. Untuk lambda merupakan simbol atau notasi dari panjang gelombang. Lalu kan teman-teman belum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan panjang gelombang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai panjang gelombang dari suatu gelombang, baik gelombang transversal ataupun gelombang longitudinal. Saya akan menunjukkan menjadi satu gelombang saja, dan di sini saya akan menggambar gelombang transversal. Karena nanti gelombang transversal dan gelombang longitudinal cara penghitungan atau cara menentukan panjang gelombangnya sama. Nah, seperti ini adalah gambar dari gelombang transversal. Tadi kan diketahui bahwa gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini yang namanya bukit dan ini yang namanya lembah. Di sini ada 3 bukit dan 3 lembah, berarti terhitung ada 3 gelombang dalam gelombang transversal ini. Lalu apa yang dimaksud dengan panjang dari gelombang itu? Panjang gelombang adalah jarak dari satu gelombang. Maksudnya bagaimana? Ini kan ada 3 gelombang. 1, ini gelombang pertama. 2, ini gelombang yang kedua. Dan 3, ini adalah gelombang yang ketiga. Jarak dari satu gelombang. Jadi, jarak dari masing-masing gelombang ini disebut dengan panjang gelombang. Atau agar lebih mengerti, panjang gelombang itu dapat didefinisikan sebagai jarak antara 2 puncak gelombang yang berurutan, puncak atau bukitnya. Panjang gelombang dapat didefinisikan sebagai jarak antara 2 puncak atau bukit gelombang yang berurutan. Nah, jadi kan ini kita hanya lihat di puncaknya saja. Kita lihat ini puncak, puncak, dan puncak. Jaraknya ini merupakan jarak antara puncak B dengan puncak F, dan ini adalah jarak dari puncak F dan puncak J. Panjang gelombang tadi kan dinotasikan sebagai lambda. Nah, inilah yang disebut dengan panjang gelombang. Kok bisa? Bisa. Jadi dilihat dari ini. Awalnya adalah A. Gelombang pertama kan dari A sampai E. Inilah yang disebut dengan panjang gelombang. Jadi dapat dilihat kan dari B ke F. Ini sama saja dengan satu gelombang. Kok bisa? Karena dia terdiri dari setengah bukit, dan satu lembah. Jika setengah bukit ditambah dengan setengah bukit, maka dia akan menjadi satu bukit. Jadi sama saja ketika menghitung panjang gelombang dari 2 puncak ini, B sama F atau F dari
F ke J atau dari A ke E itu sama. Itulah yang disebut dengan panjang gelombang. Jadi sudah diketahui bahwasanya panjang gelombang dapat didefinisikan jarak antara dua puncak atau bukit gelombang yang beraturan. Sekian penjelasan saya mengenai panjang gelombang dan juga sekian penjelasan saya mengenai cepat rambat serta panjang gelombang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebab selanjutnya akan disampaikan oleh Amri dan Iqbal. Terima kasih.